Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Fiat Squad, gimana kabar kalian? Semoga kalian dalam fan-fan aja ya. Sebelumnya terima kasih dan selamat datang di video presentasi ini, terutama kepada Ibu Eva Eryani SPD MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Inovasi Kurikulum PAUD. Baiklah, saya Tiara beserta kelompok saya akan menyampaikan materi mengenai KTSP PAUD. Nah, adapun pembahasan dalam video ini yang pertama adalah hakikat KTSP, yang kedua prinsip, mekanisme, dan prosedur penyusunan KTSP, dan yang terakhir adalah penyusunan KTSP PAUD. Baik, yang pertama hakikat KTSP. Di dalam Standar Nasional Pendidikan atau SNP pasal 1 ayat 15 dijelaskan bahwa kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP adalah kurikulum operasional yang dimana disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Nah, penyusunan KTSP dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan. Nah, dengan memperhatikan dan berdasarkan standar kompetensi serta kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. Nah, setelah kita mengetahui hakikat KTSP, tentunya juga kita harus mengetahui apa sih itu KTSP PAUD. Nah, kurikulum tingkat satuan pendidikan PAUD atau KTSP PAUD adalah diartikan sebagai kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan PAUD. Nah, sesuai dengan kondisi, potensi, serta daya dukung yang tersedia dan diupayakan oleh masing-masing satuan PAUD. Baik, yang kedua, prinsip, mekanisme, dan prosedur penyusunan KTSP. Nah, yang pertama adalah prinsip penyusunan KTSP PAUD. Nah, diantaranya yang pertama berpusat pada anak dengan mempertimbangkan potensi, bakat, minat, dan perkembangan dan kebutuhan anak, termasuk anak berkebutuhan khusus. Nah, artinya kurikulum ini menempatkan anak sebagai pusat tujuan. Nah, yang kedua, kurikulum dikembangkan secara kontekstual. Artinya, kurikulum ini mempertimbangkan karakter daerah, kondisi satuan PAUD, dan kebutuhan anak. Dan yang ketiga, mencakup semua dimensi kompetensi program pengembangan. Nah, yang keempat, program pengembangan sebagai dasar pembentukan kepribadian anak. Artinya, kurikulum ini mengembangkan membentuk sikap spiritual dan sosial anak, bukan menjawab tes-tes ujian, kuis, dan pengetahuan jangka pendek lainnya. Nah, yang kelima, memperhatikan tingkat perkembangan anak, dan yang keenam, mempertimbangkan cara anak belajar, dan yang ketujuh, holistik integratif. Artinya, kurikulum ini mengembangkan perkembangan anak secara mencakup semua aspek perkembangan, artinya secara keseluruhan dan selalu berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Nah, yang kedelapan, belajar melalui bermain, dan yang kesembilan, memberikan pengalaman belajar, dan yang terakhir, memperhatikan dan melestarikan karakteristik sosial budaya. Nah, sampai di sini dulu penjelasan dari saya. Nah, akan dilanjutkan oleh Bunda Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Suci Mami. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi, Tiara, yaitu mekanisme penyusunan KTSP. Nah, mekanisme penyusunan KTSP ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, pembentukan tim kerja, kedua, penyusunan draft, dan yang ketiga, finalisasi dan revisi. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama dulu, yaitu pembentukan tim kerja. Nah, dalam pembentukan tim kerja ini, setiap satuan pendidikan perlu membentuk tim pengembang KTSP. Nah, dalam tim pengembang ini terdiri dari guru, kepala sekolah, guru pembimbing, komite sekolah, dan dalam hal terpenting dapat melibatkan orang tua atau peserta didik. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu penyusunan draft.
Setelah terbentuknya tim pengembang KTSP, selanjutnya yaitu mengembangkan draft KTSP yang lengkap dimulai dari perumusan visi dan misi satuan pendidikan sampai pada rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang disebut RPP yang siap diaktualisasikan dalam pembelajaran. Nah, yang ketiga yaitu terakhir revisi dan finalisasi. Penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan merupakan bagian dari kegiatan perencanaan sekolah atau madrasah. Kegiatan ini dapat berbentuk rapat kerja sekolah atau madrasah yang diselenggarakan dalam jangka waktu sebelum tahun pelajaran baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wahyuni akan menjelaskan sedikit mengenai prosedur penyusunan KTSP. Prosedur penyusunan KTSP pada sekolah atau madrasah tertentu dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut. Langkah pertama, melakukan analisis SWOT terhadap konteks, kondisi, dan kebutuhan pada tingkat satuan pendidikan tertentu atau tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan sekolah atau madrasah, standar isi dan standar kompetensi lulusan. Analisis terhadap tujuan tingkat satuan pendidikan dan perumusan visi, misi, dan tujuan sekolah atau madrasah terhadap hasil pendidikan yang diharapkan dapat dilakukan oleh top manajer, komite sekolah atau madrasah, para konselor, dan para ahli bila diperlukan. Langkah kedua adalah penyiapan draft penyusunan isi KTSP sesuai hasil analisis dan model KTSP yang dikembangkan di satuan pendidikan masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan dari Sri Wahyuni. Langkah ketiga adalah melakukan pembahasan review dan validasi model dan isi KTSP yang dihasilkan. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui kegiatan khusus atau forum-forum rapat kerja sekolah, madrasah, dan konsultan ahli bila diperlukan. Langkah keempat adalah melakukan revisi dari hasil review dan validasi KTSP. Langkah kelima adalah finalisasi produk KTSP yang akan dilaksanakan pada tahun ajaran yang ditetapkan setelah mendapatkan pengesahan dari komite sekolah atau madrasah dan diketahui oleh dinas tingkat kabupaten atau kota yang bertanggung jawab di bidang pendidikan untuk SD dan SMP dan tingkat provinsi untuk SMA dan SMK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Siti Fatimah. Penjelasan selanjutnya yaitu penyusunan KTSP PAUD. Yang pertama, analisis konteks. Yang kedua, penyusunan dokumen KTSP PAUD. Yang ketiga, pengesahan dokumen KTSP PAUD. Yang keempat, pemberlakuan KTSP. Dokumen KTSP yang telah disusun oleh setiap satuan PAUD perlu dibuatkan surat keputusan atau SK penetapan pemberlakuan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP oleh kepala sekolah atau ketua yayasan. Yang kelima, pelaksanaan KTSP. KTSP yang telah disusun harus dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab bersama seluruh warga yang ada pada satuan PAUD tersebut. Nah, itulah tadi penjelasan dari kelompok 2 mengenai KTSP PAUD. Nah, sebelumnya terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan tentunya bisa menambah wawasan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, bunda-bunda.